Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Gilang Yunal Marinta, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, Fakultas Teknik Industri, jurusan Teknik Informatika, Prodi Teknik Informatika. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang subnetting VLSM dan topologi IoT dengan pengaplikasiannya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, pada soal ini telah diberikan sebuah kasus yaitu perusahaan XYZ ingin membuat simulasi jaringan di kantornya dari jaringan yang tersedia dibagi menjadi 4 buah jaringan. Jaringan yang pertama kantin itu jaringan pertama kantin menggunakan 64 host. Jaringan yang kedua ruang kerja menggunakan 16 host. Jaringan yang ketiga lobby menggunakan 32 host dan jaringan terakhir 4 ruang server menggunakan 32 host. Semua jaringan yang dihubungkan dengan satu buah router, perusahaan memilih IP 192.168.0.0 sebagai IP di kantor mereka. Dari skema di atas, buatlah simulasi pada Cisco Packet Tracer dengan ketentuan sebagai berikut. Jenis subnetting yang dilakukan adalah VLSM. Kemudian untuk masing-masing divisualisasikan dengan menggunakan 3 jenis device untuk jumlah sesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Oke, yang pertama kita akan masuk di subnetting. Nah, pertama apa itu subnetting? Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil, atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Nah, berdasarkan soal tadi itu kan menggunakan subnetting VLSM. Maka hal yang pertama kita harus lakukan yaitu mengurutkannya berdasarkan penggunaan IP yang terbesar. Dan di sini yang pertama yaitu jaringan 1 menggunakan 64 host, jaringan yang ketiga lobby menggunakan 32 host, jaringan yang keempat ruang server 32 host, dan yang terakhir jaringan 2 ruang kerja menggunakan 16 host. Di sini kita akan melakukan subnetting yang pertama yaitu jaringan kantin 64 host menggunakan prefix 25. Di sini karena prefix 25 itu dapat menampung 126 host. Nah, kemudian IP-nya yaitu 192.168.0.0 itu ambil dari sini yang IP awal tadi /25 dengan subnet max-nya 255.255.255.255.128 itu untuk /25. Nah, pertama yang kita cari yaitu network address. Network address diambil dari IP yang awal tadi, kemudian range IP. Range IP awal itu diambil dari network address ditambah 1. Kemudian range IP terakhir itu didapatkan dari network address ditambah dengan jumlah host pada /25 yaitu 126. Berarti 126 ditambah 0 maka range IP-nya yang paling akhir yaitu 126. Dan kemudian broadcast address-nya itu didapat dari range IP ditambah 1 yaitu 192.168.0.127. Nah, kemudian pada jaringan yang kedua dilakukan hal yang sama. Di sini jaringan 3 lobby 32 host menggunakan prefix 26 karena prefix 26 itu dapat menampung 62 host. Subnet max yang digunakan untuk /26 yaitu 255.255.255.192. Network address. Nah, di sini kita 192.168.0.18 itu didapatkan dari broadcast address sebelumnya ditambahkan 1 untuk mendapat IP ini dan digunakan sebagai network address. Hal yang sama dilakukan untuk mendapatkan range IP dan broadcast address-nya. Kemudian dilakukan hal yang sama untuk jaringan yang 3 dan jaringan terakhir. Nah, setelah kita melakukan subnetting, kita masuk ke pengaplikasiannya pada Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya telah menyiapkan beberapa device dan alat yang diperlukan. Yang pertama yaitu router. Nah, untuk router ini merupakan suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan. Yang kedua yang kita butuhkan yaitu switch yang berjumlah 4 sesuai dengan beberapa jaringan yang akan kita buat. Switch itu merupakan sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Nah, di sini saya sudah setting di sini untuk setiap device-nya sesuai dengan subnetting yang telah kita lakukan tadi. Di sini default gateway kita gunakan IP yang pertama dalam range IP. Di sini kita 192.168.0.1. Default gateway-nya yaitu ini. Kita gunakan IP pertama. Untuk fast Ethernet masuk untuk isi IP address-nya.
192.168.0.2 itu tidak boleh sama dengan default gateway karena default gateway tadi telah menggunakan range IP yang pertama dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Hal yang sama dilakukan pada device-device yang lain pada jaringan yang pertama ini. Untuk default gateway itu harus sama, default gateway itu harus sama dalam satu jaringan. Kemudian ethernet IP address-nya, nah ini IP address-nya akan .0.3. Nah, kemudian kita akan mencoba mengirim pesan antar dalam satu jaringan dulu. Nah, ini. Nah, successful. Ini simulasinya itu ntar dari sini sini. Nah, dari situ akan mengirim ke switch akan kirim ke printer, dari printer ngirim ke switch dan ngirim switch kirim kembali ke ini. Nah, hal yang sama dilakukan untuk jaringan-jaringan yang lainnya. Seperti ini. Nah, untuk jaringan yang kedua yaitu jaringan 3 lobby itu default gateway-nya itu menggunakan range IP yang pertama. Range IP pertama yaitu ini 192.168. Default gateway itu satu dalam satu jaringan. Semua sama. Yang ini menggunakan default gateway yang sama dengan yang ini. Maksudnya dalam satu jaringan itu menggunakan default gateway yang sama. Yaitu default gateway yang sama tadi. Ntar. Nah, ini 192.168.0.129. Nah, untuk IP address-nya itu menggunakan 192.168.0.130 dengan subnet max 255.255.255.192. Nah, mari kita coba untuk jaringan yang ini apakah berhasil. Nah, successful. Berarti jaringan ini telah berhasil. Kemudian sama kayak yang ini, kita coba langsung. Bentar. Nah, successful tadi. Ulang lagi. Successful. Nah, apakah jaringan yang 3 ini berhasil. Sama juga dengan jaringan yang terakhir. Kita akan langsung coba. Nah, successful. Nah, kemudian kita akan setting untuk routernya. Setting untuk router itu kita sesuaikan dengan di sini. Untuk jaringan yang pertama itu kita masukkan di fast ethernet 0,0. Nah, di sini. Nah, fast ethernet 0,0 ini untuk pada jaringan yang pertama tadi. Nah, apa yang kita masukkan? Yang kita masukkan adalah default gateway-nya. Di setiap fast ethernet ini kita masukkan default gateway pada masing-masing jaringan dan subnet mask-nya. Untuk jaringan yang pertama tadi default gateway-nya 192.168.0.1 dengan subnet max 255.255.255.128. Yang kedua default gateway 192. Untuk jaringan yang kedua tadi di bawah itu default gateway-nya 192.168.0.129 dengan subnet max 192.192. Untuk jaringan yang ini juga sama, pakai menggunakan default gateway pada jaringan yang ketiga dengan subnet max 192. Dan yang terakhir tadi ini jaringan terakhir dengan default gateway 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.224. Nah, di sini kita masuk untuk mengecek default gateway tadi. Config masuk. Nah, ini default gateway. Kalau sudah, kita akan coba mengirim pesan antar jaringan. Di sini kita akan mengirim dari sini ke sini. Kita akan coba real time. Enggak, violet. Bentar, berarti kita ulang. Kita menggunakan yang simulasi. Kita ngirim dari sini ke sini. Itu berarti dari PC ngirim ke switch, dari switch ngirim ke router, dari router kirim ke switch tujuan, dari tujuan ngirim ke komputer tujuan. Nah, dari ini ngirim kembali ke switch,
Dari switch ke router, dari router kembali ke switch yang pengirim tadi, dan kembali ke pengirim namakan successful. Nah, dengan begitu penjelasan tentang pengaplikasian pada JSON Packet Tracer selesai. Kemudian kita akan lanjut pada topologi IoT. Untuk topologi IoT ini hal-hal yang device-device yang kita perlukan, yaitu yang pertama home gateway, smartphone, dan beberapa home device. Nah, di sini saya telah membuat rule-nya. Kita masuk di IoT monitor. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Yang saya sudah isi tadi, bentar, belum muncul. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Nah, kondisi yang pertama yaitu jika pintu kamar tertutup dan pintu kamar terkunci, pintu kamar tertutup terus kemudian kuncinya itu terkunci, maka lampu tidur akan menyala dan AC akan menyala. Nah, kita akan coba. Nah, di sini jika pintu tertutup dan terkunci, nah di sini maka lampu akan menyala dan AC akan menyala. Kemudian untuk yang kedua yaitu jika pintu kamar terbuka, maka lampu tidur akan mati dan AC juga akan mati. Di sini kita akan coba jika pintu kamar terbuka. Nah, di sini jika pintu kamar terbuka maka lampu akan nyala, lampu akan mati dan AC juga akan mati. Untuk rule yang ketiga yaitu jika pintu dapur terbuka dan pintu kamar tertutup, jika pintu dapur terbuka, pintu kamar tertutup, maka pembuat kopi akan menyala dan musik juga akan menyala. Nah, di sini kita akan coba jika pintu kamar tertutup dan pintu dapur terbuka. Nah, maka portable musiknya akan menyala dan pembuat kopinya akan menyala juga. Kemudian untuk rule yang terakhir, ini untuk pintu dapur tertutup. Jika pintu dapur tertutup, maka musik akan mati, pembuat kopi juga akan mati. Ini kita akan coba. Ini kan lagi menyala, pintunya terbuka. Sini kita akan tutup pintunya. Nah, maka akan mati. Nah, jadi begitu untuk penjelasan IoT-nya. Demikian penjelasan tentang IoT dan subnetting VLSM. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.